Oke, di part kali ini cerita sudah mulai masuk ke inti konfliknya ya, dan mungkin 1 atau 2 part selanjutnya akan tuntas arc Church of the Dome dan Fire Sword ini. Jadi di sini cerita dimulai dari POV-nya Cherry ketika dia dan Bella sebelumnya balik dari toko buku Linji setelah konsultasi terkait buku coklat si Kongrif dan menemukan satu alamat yang diduga menjadi tempat transaksi si Kongrif dilakukan. Nah, singkat cerita, Cherry saat itu membuat misi rahasia dengan melibatkan bawahan yang dia percaya saja untuk menginvestigasi tentang lokasi yang mereka dapatkan dari buku coklat tersebut yang diduga menjadi lokasi tempat transaksi si Kongrif. Nah, lokasi ini berada di Jalan 336 yang dimana ada sebuah bangunan bar di situ yang diduga bar tersebut milik makhluk extraordinary juga. Lalu bawahan Cherry yang sempat ditugaskan untuk menginvestigasi kemudian melaporkan bahwa di lokasi tersebut ternyata ada sebuah penghalang yang bernama Territorial Boundary yang merupakan salah satu teknik rahasia milik keluarga druid yang dikatakan bisa menahan serangan destruktif sekalipun dan hanya bisa dilalui oleh keturunan druid saja. Nah, tapi teknik penghalang ini kata si Cherry harusnya tidak bisa digunakan secara sembarangan. Jadi dari sini saja sudah menunjukkan Kongrif yang cukup belak-belakan menggunakan teknik tersebut secara ilegal untuk kepentingannya sendiri. Nah, tapi kata si bawahan Cherry, penghalang tersebut sepertinya hanya untuk sementara saja, makanya tidak terlalu kuat dan sepertinya mereka bisa cukup mudah untuk membobol penghalang tersebut. Nah, namun itu akan menyebabkan keberadaan mereka ketahuan kalau memang masuk secara paksa dengan cara membobol penghalangnya. Sehingga karena itu pun Bella mengatakan kalau bisa saja lokasi itu hanya sebuah jebakan, seperti kata si Boslin, yang mungkin di dalam sana Kongrif sudah menyiapkan berbagai macam jebakan untuk si Cherry. Karena kan sampai sini kemungkinan besar hanya Cherry saja yang bisa masuk melalui penghalang tersebut secara diam-diam kalau memang niatnya menyusup ya, bukan battle besar-besaran. Jadi bisa saja memang Kongrif memancing Cherry untuk masuk ke situ terus dihabisi di dalam situ. Nah, namun Cherry yang sampai sini cukup percaya diri dengan kemampuannya, dia pun punya pemikirannya sendiri di mana dia menduga sepertinya Kongrif ini sudah ada di ujung tanduk dan mempertaruhkan segalanya untuk rencana yang dia jalankan dengan Church of the Dome. Jadi si Kongrif ini totalitas lah. Kalau dia dan Church of the Dome nanti menang, dia akan punya cukup power dan koneksi untuk memimpin di Chamber of Commerce. Nah, namun sebaliknya juga kalau akhirnya dia kalah dan Church of the Dome runtuh, Kongrif juga pasti akan diputus hubungan dengan keluarga Chapman dan akan dibuang begitu saja. Jadi di sini antara dia menang dapat semuanya atau kalah hilang semuanya gitu ya. Dan mungkin Kongrif juga yakin kalau pihak Cherry ini tidak akan berani untuk bergerak melawan Kongrif, mengingat Kongrif sendiri punya backingan yang cukup kuat saat itu. Namun tentu saja di sini Cherry memutuskan untuk lanjut dan tidak ada kata takut sama sekali dan berencana untuk menyusup sendirian ke situ berbekal skill-skill yang dia punya dari Boslin. Nah, di sini plot kemudian berpindah ke pihaknya si Kongrif, di mana di sini akan dijelaskan sedikit tentang perawakan si Kongrif ini seperti apa. Jadi Kongrif ternyata bisa dibilang adik dari si Cherry, tapi karena dia tidak ada darah Dark Elf sedikit pun, yang mana Elf atau Dark Elf itu merupakan salah satu ras dengan umur terpanjang, alhasil penampilan Kongrif ini sudah seperti bapak-bapak meskipun umurnya jauh di bawah Cherry. Nah, di sini Kongrif sedang berbicara dengan salah satu bawahannya tentang kegiatan mereka saat itu. Di mana menariknya selain membahas transaksi dengan Church of the Dome, Kongrif di situ menanyakan terkait Bloodfish kepada bawahannya, yang kemudian bawahannya menjawab bahwa urusan mereka dengan Bloodfish sudah disiapkan di situ. Jadi ternyata si Kongrif ini juga punya hubungan dengan Bloodfish. Lalu bawahannya menjelaskan bahwa ada satu anggota baru dari Bloodfish yang dia tidak tahu siapa, tapi ciri-cirinya adalah seorang magician yang punya summon anjing. Nah, Kongrif menganggap si magician ini adalah tipe summoner karena punya summon anjing ini. Sehingga Kongrif bertanya apa tingkat si summonnya tersebut. Kemudian bawahannya menjawab tingkat Pandemonium. Nah, ketika mendengar tingkat Pandemonium, Kongrif menjadi tidak tertarik dengan si anggota baru tersebut dan kemudian mengalihkan topik ke si Cherry yang dikatakan mereka ini juga sudah mendapatkan kabar kalau si Cherry sudah mengetahui tentang lokasi mereka saat itu. Namun lagi-lagi Kongrif tetap tidak takut dan mengatakan kalau Cherry berani masuk ke lokasi dia saat itu, dia akan menghabisi Cherry di situ katanya. Nah, keberanian si Kongrif ini tentunya bukan tanpa alasan ya, karena di situ sudah ada banyak backingan dia, yaitu dari Bloodfish ada 12 orang tingkat Pandemonium, lalu dari Fire Sword ada 1 orang tingkat Destruktif bersama 10 bawahannya tingkat Pandemonium juga. Jadi kalau di total ada 23 orang. Kemudian di sini dijelaskan kenapa Kongrif punya hubungan dengan Bloodfish adalah karena ternyata Zuikaku lah sosok yang mendirikan Bloodfish. Dan dengan ini tentunya Bloodfish akan menjadi salah satu rekan si Kongrif. Karena kan kalau kalian ingat Zuikaku ini dapat tugas dari Fire Sword untuk berhubungan dengan Kongrif untuk kepentingan Church of the Dome. Jadi tentu saja si Bloodfish akan memihak kepada si Kongrif.
Jadi singkat cerita ya, Curse of the Doom, Bloodfish, dan Zuikaku itu kan semua di bawah Fire Sword ya, dan mereka kerjasama dengan Kongrif. Jadi cukup banyak lah backingan dari si Kongrif ini. Nah, namun Kongrif di situ agak khawatir juga karena dikatakan sampai sini dia masih belum mendapatkan kabar apapun dari Blood Curse Lord alias si Zuikaku. Padahal harusnya dia sudah balik setelah katanya mengurus sesuatu dengan seseorang yang kuat dan pemilik toko buku, atau yang kejadian kemarin ya dengan si Michael. Biasanya dia ini berkomunikasi dengan buku coklat, jadi memang terkonfirmasi di sini bahwa buku coklat tersebut ternyata adalah alat komunikasi yang dipakai Zuikaku dan Kongrif. Atau kadang bawahan Zuikaku juga bisa langsung menemui si Kongrif. Tapi Kongrif sendiri belum pernah bertemu dengan Zuikaku. Nah, karena sudah sehari ternyata si Zuikaku ini belum ada kabar sama sekali, Kongrif menjadi khawatir. Nah, lalu dijelaskan juga tentang transaksi yang dilakukan Kongrif ini apa saja. Jadi selain transaksi dengan Curse of the Doom terkait logistik yang digunakan untuk bahan The Holy Moon Essence, Kongrif ini juga sering menyediakan venue atau tempat rahasia yang aman untuk si Bloodfish ini melakukan pertemuan mereka, entah itu untuk rapat atau apapun itu. Yang pada saat itu Kongrif sudah menyiapkan sebuah tempat di bar tadi di jalan 336 tadi yang ada 2 lantai, dimana di lantai 1 ada tempat barnya, tempat party-partinya. Lalu di lantai 2 dikatakan ada 2 ruangan. Satu ruangan dipakai untuk pertemuan Bloodfish dan ruangan satunya tempat si Kongrif bersama dengan anggota Fire Sword yang satu destruktif 10 Pandemonium tadi ya. Nah, lalu sedikit dijelaskan karena Kongrif ini sering menyediakan tempat rahasia untuk pertemuan Bloodfish, Kongrif melihat ada sebuah peluang di situ untuk sekalian aja dia menyediakan tempat rahasia bukan hanya untuk Bloodfish tapi untuk pihak lain juga sebagai bentuk mencari profit. Nah, salah satu klien dia adalah si Haywood, yang mana Haywood ini pesen tempat untuk melakukan transaksi menjual sigil loyalitas milik keluarga Jishiksu ke orang lain. Yang ini sempat disinggung sebelumnya, dan sebagai gantinya Kongrif mendapatkan komisi yang cukup besar dari transaksi tersebut untuk membantu perekonomian dia juga. Nah, sayangnya Kongrif mendapatkan kabar baru-baru ini bahwa si Haywood sudah ketahuan dan langsung dieksekusi di tempat oleh Jishiksu. Dan Kongrif juga tahu sebenarnya hal tersebut akan membuat Lu Resource menjadi memusuhi di S Chamber of Commerce. Nah, tapi balik lagi di sini Kongrif sudah totalitas, dan kalau rencana dia dengan Fire Sword ini sukses, dia akan dapat backingan untuk memimpin di S Chamber of Commerce dan menghancurkan si Cherry. Nah, kita balik lagi ke ruangan satunya yang merupakan tempat di mana pertemuan Bloodfish terjadi. Jadi pada pertemuan kali ini agendanya itu adalah memperkenalkan anggota baru Bloodfish yang punya julukan Black Snake. Nah, sekedar info, anggota Bloodfish itu kudu punya kode nama sendiri-sendiri, dan itu bebas mau pakai kode nama apapun, dan harus juga memakai topeng atau masker supaya menutupi identitas. Nah, anggota baru yang bernama Black Snake ini sendiri seperti yang tadi dikatakan mempunyai sebuah summon, yaitu anjing putih besar yang ada di tingkat Pandemonium. Lalu sebelum masuk ke pertemuan, Black Snake ini dipandu oleh salah satu anggota Bloodfish juga yang punya kode nama Soaring Wyvern dengan nama asli Dunlop Gal. Di sini kita panggil aja si Gal ya. Dimana Gal sendiri ini adalah magician tingkat Pandemonium juga dengan tipe creation yang bisa menciptakan monster segala macam. Nah, di situ Gal memberikan beberapa nasihat kepada si Black Snake untuk nanti menjaga sikap dan tidak terlalu menyombongkan diri, karena di dalam akan ada banyak orang di tingkat Pandemonium atas atau yang sudah senior gitu ya, dan tidak bisa dibandingkan dengan orang yang baru saja tingkat Pandemonium seperti si Black Snake ini katanya. Dan di sisi lain si Black Snake hanya mengangguk sambil mengatakan siap atas nasihat dari Gal tersebut. Nah, Gal kemudian mengamati penampilan dari Black Snake ini yang dia rasa cukup familiar. Kemudian mengatakan sepertinya si Black Snake ini meniru penampilan dari Faceless Black Scale Wilde yang memang magician legendaris gitu ya. Lalu Gal pun dengan cukup malu-malu mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sendiri juga salah satu fans dari si Wilde dan sangat ngefans dengan si Wilde, dan dia sangat senang ketika bertemu dengan sesama fans Wilde seperti si Black Snake ini. Nah, di sini kalau di novel kemudian dijelaskan tentang pribadi si Dunlop Gal dan sedikit flashback tentang kehidupan si Gal ini yang punya kode nama Soaring Wyvern ini. Tapi di sini akan aku rangkum sesingkat mungkin dan yang penting-penting doang. Jadi si Dunlop Gal dikatakan merupakan salah satu magician yang cukup berbakat bahkan sejak dia masih di tingkat abnormal. Dan dia ini belajar semua sihirnya secara otodidak, entah itu coba-coba sendiri atau ada juga beberapa sihir yang dia curi dari magician lain menggunakan sihir yang membaca ingatan.
Nah, saking berbakatnya si Dunlop Gal ini, banyak magician yang punya style akademik. Jadi style akademik itu intinya magician yang belajar sihirnya itu dari guru atau metode yang memang tertata dan diturunkan gitu ya, bukan otodidak. Nah, itu banyak magician akademik ini yang meminta Gal untuk menjadi muridnya karena menilai si Gal ini cukup punya potensi yang besar. Nah, namun karena memang pribadi Gal yang rebel dan menganggap sihir yang diajarkan secara akademik itu tidak praktis atau hanya buat gaya-gayaan doang, akhirnya Gal menolak semua tawaran mereka, sehingga banyak yang justru kemudian para magician ini memburu si Gal karena banyak statement dia itu yang membuat mereka kesal. Nah, tapi perlahan si Gal ini terus berkembang dan naik akhirnya menjadi tingkat pandemonium dari mempelajari sihir secara otodidak tadi. Baru di situ malah balik Gal yang memburu para magician yang sebelumnya memburu dia karena dia sudah menjadi lebih kuat daripada para magician tersebut. Sampai singkat cerita Gal bergabunglah ke Bloodfish. Di situ pun dia sempat ditawari juga sama si Zuikaku, seorang black mage tingkat destruktif untuk menjadi salah satu pasukannya yang dia latih sendiri, yang ibaratnya sama seperti muridnya lah ya. Nah, namun tawaran tersebut lagi-lagi ditolak oleh si Gal karena katanya tidak cocok tipe sihirnya dan dia sudah memutuskan tipe sihir apa yang mau dia kejar, yaitu tipe sihir seperti si Wilde. Makanya dia ini sangat ngefans sama si Wilde. Nah, meskipun Gal belum pernah bertemu langsung dengan si Wilde, tapi dia itu selalu mengikuti kabar-kabar dari si Wilde dan tahu ciri-ciri Wilde dengan cukup detail. Sehingga balik lagi ke yang tadi, si Gal ini langsung mengenali penampilan dari Black Snake, anggota baru Bloodfish tersebut yang mirip dengan si Wilde. Karena ya memang itu si Wilde gitu ya, tapi si Gal ini nggak tahu. Nah, sedangkan Wilde sendiri dijelaskan di situ juga tidak berniat untuk menyamar sebenarnya, hanya bikin julukan baru aja yaitu si Black Snake. Makanya dia datang ke Bloodfish pun juga dengan pakaian yang biasanya dia pakai. Makanya si Gal tadi mengenali penampilan si Black Snake ini mirip dengan si Wilde. Nah, tapi karena Wilde sendiri ini sudah lama menghilang dari permukaan, banyak yang menganggap Wilde ini sudah mati sejak pertempuran dengan Joseph 2 tahun yang lalu. Bahkan ketika ada yang melihat si Wilde secara langsung pun, banyak dari mereka yang mengira Wilde ini cuma fans dari mendiang Wilde yang asli atau mencoba meniru penampilan si Wilde. Padahal dia ini Wilde yang asli gitu ya. Nah, apalagi dikatakan Wilde memang sengaja menekan auranya pada saat itu sehingga terasa memang hanya di tingkat pandemonium dan membawa seekor anjing juga, yang mana Wilde asli tidak pernah dikatakan punya peliharaan atau summon. Nah, Dunlop Gal pun dengan cukup senang memuji penampilan si Black Snake atau Wilde ya, yang sedang nyamar bisa bilang, dengan mengatakan kalau jubah yang dipakai Black Snake ini estetik lah, cocok untuk Black Mage lah, gitu-gitu, dan bertukar berbagai kisah tentang kehebatan Wilde yang melawan Joseph dan kemudian Wilde hilang dan sebagainya. Intinya ngobrol lah dengan si Black Snake ini. Meskipun beberapa cerita yang diceritakan Gal ini salah dengan kenyataan yang Wilde alami, seperti contohnya si Gal ini percaya kalau Wilde sudah berhasil balas dendam ke si Joseph, padahal Wilde yang asli ini tentunya tahu kalau kabar tersebut tidak benar-benar terjadi dan dia belum bertemu dengan Joseph sejak pertempuran besar dulu. Nah, singkat cerita setelah ngobrol akrab dengan si Black Snake, Gal pun mengajak Black Snake ini menuju ke ruang pertemuan untuk acara pengenalan anggota baru. Dimana di sisi lain si Black Snake atau Wilde ketika masih di luar pun sudah bisa mendeteksi ada 10 orang tingkat pandemonium di salah satu ruangan yang mau mereka masuki. Dan di ruangan satunya, di sebelahnya ada 10 pandemonium juga, tapi ditambah dengan 1 orang tingkat destruktif yang ternyata Wilde kenal dengan orang ini, sehingga Wilde terlihat tersenyum menyeringai melihat ada orang yang dia kenal di situ. Nah, tapi tentang siapa si orang tingkat destruktif ini kita akan lanjut dulu. Nah, berlangsungnya pertemuan si Bloodfish ini sebenarnya bersamaan juga dengan si Cherry Chapman yang memutuskan untuk menyusup ke lokasi Kongrif dengan menggunakan skill dia yang bernama Heart Enchantment Seal yang sudah level 2 sekarang. Dan efek skillnya ini singkatnya sudah bisa mempengaruhi pikiran makhluk lain tanpa perlu ngobrol terlebih dahulu. Singkatnya gitulah ya, dimana kalau level 1 dulu Cherry itu harus minimal pernah ngobrol dengan orang yang mau di brainwash. Nah, Cherry menggunakan skillnya tersebut untuk membuat orang-orang di situ seakan tidak tahu keberadaan dia. Jadi ketika dia melewati lantai 1 di mana ada bar dan party-party di situ, orang-orang di situ seakan tidak melihat keberadaan si Cherry yang menyusup ini. Dan dia langsung naik ke lantai 2 dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti apapun yang bisa didapatkan dan sekaligus menghancurkan barang-barang transaksinya si Kongrif.
Nah, tapi sebelum tahu bagaimana nasib si Charlie ini, kita balik lagi ke si Bloodfish. Yang mana singkat cerita, setelah Dunlop Gal melakukan perkenalan singkat tentang si Black Snake ini kepada 10 anggota Bloodfish yang lain, Gal kemudian menjelaskan bahwa selain acara pengenalan anggota baru ini, mereka sebenarnya dapat tugas di situ dari atasan untuk kalau misal terjadi apa-apa di ruangan sebelah, yang mana ada pihak dari DS Chamber of Commerce di situ, anggota Bloodfish ini diminta untuk menjaga bangunan tersebut supaya tidak ada yang bisa kabur kalau misal terjadi apa-apa nanti. Dengan bayaran nanti mereka masing-masing dapat satu item dari DS Chamber of Commerce dan dapat kupon diskon juga 50% berlaku selama 6 bulan untuk pembelian di DS Chamber of Commerce. Dan singkatnya mereka semua setuju. Nah, setelah beres tentang bisnis, mereka balik lagi ke acara perkenalan si Black Snake tadi. Dan ternyata setiap ada anggota baru di Bloodfish, itu ada semacam kebiasaan atau upacara yang mengharuskan si anggota baru ini melakukan exchange atau pertukaran sesuatu apapun itu. Kemudian salah satu anggota Bloodfish berdiri, lalu menatap anjingnya si Black Snake dan kemudian dengan nada sinis berkata, "Tidak mungkin kan, lu mau nuker anjing lu, karena sepertinya si anjing ini tidak terlalu berharga," katanya. Nah, si Black Snake atau si Wilde dengan santainya maju kemudian mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Corpse Devouring Sect, alias buku yang dia pinjam dari Linji. Lalu si Wilde tiba-tiba mengatakan yang singkatnya, "Gua bakal memperkenalkan sosok terkuat, sosok tuan dan penyelamat kita, yaitu pemilik toko buku Boslin." Sambil si Wilde ini menyibakkan jubah yang dia pakai sehingga terlihat cukup jelas menunjukkan paras wajah si Wilde dengan topeng khasnya dan mata hijaunya, yang membuat beberapa dari mereka sangat kaget karena cukup yakin yang di depannya tersebut adalah sosok Wilde yang telah lama menghilang. Meskipun beberapa yang lain masih ragu juga apakah itu benar-benar si Wilde atau hanya impostor ya, atau mungkin meniru si Wilde saja. Nah, si Wilde lalu melanjutkan permainan pertukaran mereka yang tadi, di mana setelah dia mengenalkan sosok Boslin tadi dan menyuruh mereka untuk tunduk di bawah Boslin, Wilde kemudian mengatakan, silakan kalau mau tukar sesuatu atau tukar nyawa kalian juga silakan," katanya. Yang intinya kan mereka ini upacara pertukaran gitu ya. Jadi si Wilde ini memberikan kepercayaan atau jalan baru kepada mereka ini, dan sebagai pertukarannya ya silakan mau tukar apapun, tukar nyawa pun boleh, kata si Wilde. Nah, di sisi lain, anjingnya si Wilde yang bernama Grady kemudian berubah bentuk menjadi sangat besar dengan wujud yang sangat menyeramkan juga. Mulutnya menganga lebar dengan anggota tubuhnya menjulur kemana-mana seperti tentakel atau sulur-sulur yang kemudian merusak meja besar di tengah ruangan tersebut. Tulang-tulangnya muncul seperti pedang tajam yang menggores langit-langit, dan matanya melotot menatapi 10 anggota Bloodfish yang disitu langsung menjauh ke arah tembok dengan tubuh mereka bergetar ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Wilde menghampiri salah satu dari mereka, lalu menanyakan, "Apa lu nggak mau?" katanya. Dan saking ketakutannya si magician ini, dia tidak bisa menjawab. Kemudian ekspresi Wilde menjadi datar ketika pertanyaannya tadi tidak dijawab oleh si magician ini. Dan tiba-tiba si Grady sudah membunuh magician tersebut dengan salah satu tentakelnya dengan sangat cepat memang. Nah, ruangan sejenak menjadi sangat senyap, sangat hening ketika orang-orang tersebut melihat temannya dikoyak-koyak oleh si Grady. Lalu tak lama setelah itu, salah satu magician yang paling penakut yang bernama Doyle, dia kemudian ngomong kalau dia bersedia untuk percaya kepada apapun yang dikatakan Wilde. Lalu si magician ini mengenalkan dirinya bernama Doyle dan bersumpah dia akan setia menjadi pengikut Boslin dan akan melakukan apapun yang diperintahkan, katanya. Nah, Wilde kemudian tersenyum dan menyuruh si Doyle ini untuk mendekat. Lalu Wilde mengeluarkan bukunya tadi dan dia berikan kepada Doyle untuk dia suruh baca buku tersebut. Nah, awalnya Doyle menjadi agak lega karena dia cuma disuruh untuk baca buku tersebut, yang mungkin saja cuma kitab gitu ya untuk pengikut si Boslin ini. Jadi dia bacalah itu buku berharap dia masih bisa hidup setelah itu meskipun menjadi pengikut dari Boslin yang entah siapa dia tidak kenal ini. Tapi kalau masalah nyawa kan meskipun disuruh nyembah botol Tupperware ya dia sangat bersedia dengan senang hati. Nah, tapi yang tidak Doyle tahu, setelah dia membaca buku tersebut, tiba-tiba si Doyle ini ketawa. Lalu terlihat matanya berdarah, suaranya menjadi serak, kemudian ketawa makin keras, dan sampai sini ternyata si Doyle ini tidak kuat menahan kekuatan dari buku tersebut dan sudah menjadi gila. Sampai tak lama kemudian si Doyle ini tewas. Nah, Wilde lalu mengambil kembali bukunya dan mengatakan kepada sisa anggota Bloodfish yang lain di situ bahwa mereka harus membaca buku ini dengan serius untuk menjadi pengikut Boslin. Kalau nggak serius ya akibatnya seperti ini, tewas, kata si Wilde. Lalu bertanya kepada mereka siapa lagi yang bersedia untuk menjadi pengikut Boslin. Nah, salah satu orang di situ yang punya julukan Night Falcon
ini adalah orang yang mengejek si Grady tadi. Dimana di situ dia berpikir sepertinya Wilde ini memang cuma bermain-main saja dengan mereka. Jadi alasan si Wilde menyebarkan ajaran Boslin tadi itu cuma alasan doang gitu ya. Lawong, kalau memang mau nurut dan gabung malah disuruh baca buku, dan kalau baca buku malah tewas gitu ya. Jadi apapun pilihan mereka ujung-ujungnya pasti ya tewas. Nah akhirnya Night Falcon ini menyerah dengan hidupnya dan memutuskan untuk keluar dari situ. Tapi tentunya baru saja dia ini melangkah satu langkah, si Grady sudah menusuk si Night Falcon ini tanpa si doi sempat berkedip saking cepatnya. Lalu di akhir hayatnya ini, di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal ini, dia baru sadar kalau penampilan si Grady ini seperti sosok yang bernama Skywolf. Jadi dia baru sadar kalau mereka semua melawan dua makhluk tingkat destruktif di situ. Nah singkat cerita pada akhirnya mereka semua mau gak mau nurut dengan si Wilde dan bergiliran membaca buku dari Wilde tersebut, dan tersisa 3 orang yang selamat dari 10 orang tadi. Dan satu-satunya orang yang belum tersentuh sama sekali di ruangan tersebut adalah fans si Wilde tadi yang punya kode nama Soaring Wyvern atau Dunlop Gal. Yang akhirnya mau nggak mau si Gal ini juga harus tunduk kepada Wilde. Nah tapi lucunya dia di situ meminta tolong dikabulkan satu permintaan kepada Wilde, yaitu dia minta tanda tangan si Wilde sambil mengeluarkan sebuah ballpoint dan kertas dari sakunya. Nah dikatakan si Dunlop Gal ini juga sangat ketakutan, tapi di saat yang sama dia juga sangat senang melihat idolanya dengan mata kepalanya sendiri dan bahkan menyaksikan kekuatan Wilde ini secara langsung. Jadi kalaupun dia nanti mati, dia masih senang karena mati di tangan idolanya katanya. Nah Wilde sendiri di situ ternyata menuruti permintaan si Gal. Lalu setelah bertanya siapa nama asli Gal, kemudian dijawab Dunlop Gal, Wilde menuliskan tanda tangannya di situ, nama si Dunlop Gal, kemudian memberikannya ke si Gal. Nah namun setelah dipegang oleh si Gal, anehnya kertas tersebut langsung terbakar, dan Gal cukup bisa merasakan bahwa sepertinya itu tadi adalah efek dari sihir kontrak. Sebelum Wilde kemudian menjelaskan bahwa dia barusan aja melakukan sihir yang bernama True Name Contract, yang singkatnya Wilde ini mengontrak Gal untuk menjadi asisten dia karena dia sedang butuh asisten, kata si Wilde. Nah tentu saja di situ Gal sangat senang karena bisa menjadi asisten dari si Wilde, tapi setelah itu dia tetap aja disuruh untuk baca buku yang tadi. Tapi singkat cerita, untungnya si Gal ini selamat. Nah di sini plot kemudian balik lagi ke Cherry yang menyusup ke ruangan sebelah di mana ada Kongrif di situ. Tapi kita akan lanjut di part selanjutnya. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian. Jangan lupa like dan subscribe, bisa support channel ini juga dengan cek link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yuk.